Safdah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Walhamdulillah, kita telah memasuki bulan Sya'ban. Ada sejumlah keutamaan yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bulan Sya'ban. Minimalnya ada 4 keutamaan. Keutamaan yang pertama, bulan Sya'ban adalah bulan diangkat padanya amalan kita. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam An-Nasa'i dari sahabat yang mulia Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, lam araka tasum syahran minasyuhur ma tasumu minasya'ban." Ma tasumu min Sya'ban. Aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa sebulan melebihi puasamu di bulan Sya'ban. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dzalika syahrun yakfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan. Karena bulan Sya'ban itu adalah bulan yang manusia lalai daripadanya, yang terdapat di antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal. Dan bulan Sya'ban itu adalah bulan amalan-amalan itu diangkat ila Rabbil Alamin, menuju kepada Allah Rabbul Alamin. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'imun. Maka aku ingin ketika amalanku diangkat dan aku dalam keadaan sedang berpuasa. Inilah jemaah sekalian, hadis pertama yang menjelaskan kepada kita keutamaan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan.
yaitu diangkatnya amalan selama 1 tahun. Karena kalau kita bicara hadis tentang pengangkatan amalan, ada 3 bentuk atau 3 derajat pengangkatan amalan. Yang pertama, pengangkatan amalan setiap hari. Pengangkatan amalan setiap hari. Kapan itu dilakukan? Setiap subuh dan asar. Setiap waktu sholat subuh dan sholat asar. Yang kedua, pengangkatan amalan dalam sepekan. Pengangkatan amalan dalam sepekan. Kapan itu dilakukan? Setiap hari Senin dan Kamis. Itulah sebabnya Rasulullah SAW berpuasa Senin Kamis. Nah, yang ketiga, inilah pembahasan kita. Pengangkatan amalan selama 1 tahun. Pengangkatan amalan selama 1 tahun, itulah yang terjadi di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita di dalam hadis ini 2 sebab mengapa beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Sebab yang pertama adalah karena bulan Sya'ban itu banyak dilalaikan oleh orang. Kenapa? Karena banyak orang hatinya terpaut dengan bulan Ramadan sehingga dia melupakan bulan Sya'ban. Begitu pula banyak orang hatinya lebih terpaut dengan bulan haram yang baru saja dilalui. Apa bulan haram yang baru saja dilalui? Bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan mulia karena termasuk bulan haram. Jadi bulan Sya'ban terjepit di antara 2 bulan mulia. Bulan haram, salah satu bulan haram yaitu bulan Rajab, kemudian bulan Ramadan, sehingga manusia banyak yang lalai padanya. Manusia banyak yang lalai padanya. Oleh karena itu, tatkala manusia lalai, Rasulullah SAW mengisi hari-hari di mana manusia lalai tersebut dengan melakukan ibadah. Dan ini juga termasuk sunnah yang berlaku umum. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah di dalam Al-Lataif, fihi istihbabu imarati awqatil ghaflah bitta'ati wa anna dzalika mahbubun ilallahi ta'ala. Di dalam hadis ini terkandung anjuran untuk mengisi waktu-waktu kelalaian dengan melakukan amal ketaatan, dan bahwasannya perbuatan tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya jemaah sekalian, ada waktu-waktu tatkala kita melihat manusia banyak yang lalai, maka saat itulah dianjurkan kita memperbanyak ibadah. Ini termasuk sunnah, jadi tidak khusus di bulan Sya'ban. Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau mengkiaskan hadis ini kepada semua waktu yang manusia lalai padanya, kita dianjurkan untuk melakukan ibadah. Contoh jemaah sekalian, di banyak negeri
waktu Sabtu Ahad banyak orang lalai. Kenapa? Karena waktu liburan mereka anggap itu kesempatan untuk main-main, jalan-jalan, tidur. Sehingga banyak orang yang lalai di waktu itu. Maka di saat itulah kita dianjurkan untuk melakukan ibadah. Lebih memperbanyak ibadah. Waktu-waktu liburan, seperti di tahun baru atau di akhir tahun, banyak orang lalai padanya, maka kita juga dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Nah, yang terjadi pada bulan Sya'ban juga seperti itu. Karena manusia lebih memperhatikan 2 bulan yang menghimpit bulan Sya'ban. Yang keduanya juga bulan ibadah. Keduanya adalah bulan ibadah. Bulan Rajab salah satu dari bulan haram. Dan bulan Ramadan adalah bulan yang sangat agung. Maka banyak manusia kemudian melupakan bulan Sya'ban. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan. Maka adalah hal yang sangat bagus ketika amalan kita diangkat, kita sedang berpuasa. Kita sedang melakukan puasa. Jadi ini 2 sebab mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Ada sebab yang ketiga yang disebutkan para ulama, bahwa bulan Sya'ban itu juga seperti bulan latihan untuk persiapan puasa di bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban itu bagaikan bulan pelatihan agar kita lebih siap menghadapi bulan Ramadan. Jadi ini paling tidak 3 sebab mengapa dianjurkan berpuasa di bulan Sya'ban. Baik, ini keutamaan yang pertama. Bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amalan kita. Keutamaan yang kedua, banyaknya puasa Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban menunjukkan keutamaannya. Banyaknya puasa Nabi SAW di bulan Sya'ban menunjukkan keutamaannya. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa syahrul Ramadan. Wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsaru siyamin minhu fi Sya'ban. Aktsara siyamin minhu fi Sya'ban." Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa 1 bulan kecuali bulan Ramadan. Dan aku tidak melihat ada 1 bulan yang paling banyak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa padanya daripada bulan Sya'ban. Dalam riwayat Muslim, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha juga mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu Sya'ban kullahu illa qalila." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
berpuasa di bulan Sya'ban seluruhnya kecuali sedikit. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anha diriwayatkan At-Tirmidzi, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'ain illa Sya'ban wa Ramadan." Aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 2 bulan berturut-turut kecuali bulan Sya'ban dan Ramadan. Menunjukkan kepada kita jemaah sekalian betapa banyaknya puasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban, sehingga itu merupakan dalil keutamaan bulan Sya'ban. Hanya saja ulama beda pendapat. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita berpuasa sebulan penuh atau hanya kebanyakannya saja? Maka di sini terjadi perbedaan pendapat ulama. Jadi sebagian berpendapat tidak dibolehkan berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Tidak dibolehkan berpuasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Hanya boleh sebagian besarnya saja. Sebagian berpendapat khusus bulan Sya'ban dibolehkan berpuasa sebulan penuh selain daripada Ramadan. Bahkan sebagian ulama juga berpendapat selain bulan Sya'ban pun kalau dianjurkan berpuasa padanya seperti bulan Muharram, boleh dilakukan sebulan penuh. Pendapat yang kuat insyaallah dibolehkan sebulan penuh. Karena terdapat riwayat-riwayat yang menunjukkan hal tersebut. Seperti dalam riwayat Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana yasumu Sya'ban kullahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa Sya'ban seluruhnya. Walaupun dalam riwayat yang lain ada tambahan illa qalila, kecuali sedikit. Maka para ulama menjelaskan maksud 2 riwayat ini terjadi di 2 waktu yang berbeda. Artinya terkadang di 1 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa Sya'ban sebulan penuh, dan terkadang tidak sebulan penuh, hanya mayoritasnya. Ini insyaallah taala pendapat yang lebih kuat kalau kita kumpulkan dalil-dalil tentang puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Sya'ban. Jadi terkadang beliau berpuasa sebulan penuh, terkadang beliau berpuasa mayoritasnya. Jadi kesimpulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban, sehingga menunjukkan itu adalah suatu kemuliaan yang khusus di bulan Sya'ban. Baik, ini keutamaan yang kedua. Keutamaan yang ketiga, ada pernyataan tentang kecintaan Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Jadi bukan sekedar perbuatan beliau, tetapi beliau sangat mencintai untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Sebagaimana dalam riwayat Abu Daud dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan, "Kana ahabbu syuhur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu Sya'ban
thumma yasiluhu bi Ramadan. Bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa padanya adalah bulan Sya'ban. Kemudian beliau menyambungnya dengan bulan Ramadan. Maka para ulama menjelaskan adanya pernyataan bulan Sya'ban disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak puasa padanya menunjukkan keutamaan tersendiri. Menunjukkan keutamaannya yang khusus pada bulan Sya'ban ini. Baik. Tetapi jemaah sekalian, terdapat hadis yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Afdalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram." Puasa yang paling afdal setelah puasa di bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah Al-Muharram. Maka hadis ini menunjukkan dari semua bulan yang lebih Allah cintai untuk melakukan puasa padanya adalah bulan Muharram. Maksudnya puasa sunnah setelah puasa wajib bulan Ramadan. Berarti berpuasa di bulan Muharram lebih afdal daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Tapi kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak puasa di bulan Sya'ban daripada bulan Muharram? Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan dua alasan. Alasan yang pertama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru mengetahui keutamaan puasa di bulan Muharram di akhir-akhir hayat beliau, sehingga beliau tidak sempat memperbanyak puasa di bulan Muharram. Sebab yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullah, juga bisa jadi karena di bulan Muharram ada halangan-halangan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan puasa, seperti karena sakit atau melakukan safar dan lain-lain. Jadi kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa di bulan Sya'ban itu menunjukkan keutamaan bulan Sya'ban. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan bulan Muharram dalam hal anjuran memperbanyak puasa, maka bulan Muharram lebih afdal. Namun tidak menafikan keutamaan bulan Sya'ban untuk memperbanyak puasa padanya. Baik. Keutamaan yang keempat jemaah sekalian, adanya pengampunan dosa pada malam pertengahan bulan Sya'ban. Ada sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah nomor 1144. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yutli'ullahu tabaraka wa ta'ala ila khalqih lailatan nisfi min Sya'ban." Allah melihat kepada para hambanya di malam pertengahan bulan Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Maka Allah mengampuni seluruh hambanya kecuali orang musyrik dan orang yang berselisih dengan saudaranya. Hadis ini diriwayatkan dari sejumlah sahabat dengan jalan yang berbeda-beda sehingga satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal, Abu Tha'labah Al-Khushani, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abu Musa Al-Ash'ari, Abu Hurairah, Abu Bakar As-Siddiq,
Auf bin Malik dan Aisyah radhiyallahu taala anhum ajma'in, sehingga hadis ini dengan banyaknya jalannya adalah hadis yang sahih. Jadi di antara keutamaan bulan Sya'ban adalah ampunan Allah pada malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, kepada seluruh hambanya, kecuali dua jenis hamba yang tidak diampuni. Yang pertama, orang musyrik atau orang kafir, yaitu orang yang melakukan dosa kesyirikan dan kekafiran, mempersekutukan Allah, menduakan Allah, menuhankan selain Allah, maka dia tidak akan diampuni. Karena jemaah sekalian, syarat orang musyrik itu diampuni harus dia bertobat. Dia tidak akan dapat ampunan kecuali dengan bertobat. Beda dengan dosa-dosa yang lain. Mungkin Allah ampuni walaupun pelakunya enggak bertobat. Tapi pelaku dosa kesyirikan dan kekafiran harus bertobat kepada Allah, barulah Allah ampuni. Sebagaimana juga Allah ingatkan di surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Kemudian yang kedua yang tidak akan Allah ampuni adalah musyahid, orang yang memusuhi saudaranya, yang berselisih dengan saudaranya, karena sebab-sebab yang tidak diizinkan oleh syariat untuk bermusuhan. Seperti hanya karena sebab-sebab duniawi, lalu dia membenci, memusuhi saudaranya sesama muslim, maka ini adalah penyebab Allah tidak mengampuninya di malam pertengahan bulan Sya'ban tersebut. Baik, jemaah sekalian, ini hadis yang sahih. Akan tetapi tidak ada satu hadis pun yang menganjurkan kepada kita untuk melakukan amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Amalan khusus itu seperti sholat tahajud, atau di siang harinya kita berpuasa khusus yang lebih mulia daripada hari-hari yang lain, atau zikir khusus, atau doa khusus, atau bacaan khusus, ataupun ritual khusus. Tidak ada. Maka mengkhususkan amalan di malam nisfu Sya'ban yang tidak dikhususkan oleh syariat termasuk bid'ah, termasuk menambah-nambah di dalam agama. Jadi misalkan kalau ada orang yang sengaja bangun malam untuk sholat tahajud, kenapa? Bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Dia menganggap ada keutamaan khusus untuk sholat tahajud di malam tersebut. Maka ini termasuk bid'ah karena tidak ada dalil dari Rasulullah SAW, tidak pula dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya kalau dia mau lakukan sholat malam silahkan saja, tapi jangan dia yakini malam itu ada keutamaan khusus karena malam nisfu Sya'ban dianjurkan untuk sholat tahajud. Tidak ada dalil khusus. Begitu pula sebagian orang, mereka berkumpul di masjid, masing-masing bawa air, kemudian minta dibacakan kepada seseorang di masjid, atau mereka bacakan bersama, dan mereka anggap air itu menjadi air yang penuh berkah, atau air yang punya keutamaan. Maka ini termasuk bid'ah, mengada-ada dalam agama. Tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW, tidak pula dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Inilah jemaah sekalian, paling tidak 4 hadis yang berbicara tentang keutamaan bulan Sya'ban. Kemudian ada beberapa hal juga yang perlu diperhatikan di bulan Sya'ban ini. Di antaranya
hendaklah kita segera mengqadha hutang puasa Ramadan di tahun yang lalu. Karena bulan Sya'ban adalah kesempatan terakhir. Bulan Sya'ban adalah kesempatan terakhir untuk mengqadha puasa di bulan Ramadan yang lalu. Kalau seseorang menunda qadanya sampai setelah bulan Ramadan tahun ini tanpa ada uzur, maka dia berdosa. Dan sebagian sahabat memfatwakan di tahun depan setelah Ramadan tahun ini dan dia dengan sengaja belum mengqadha Ramadan tahun yang lalu, maka kewajibannya menjadi 2. Di samping kewajiban bertobat, ditambah dengan 2 kewajiban lagi, yaitu dia tetap harus mengqadha puasa dan dia harus memberi makan seorang miskin setiap 1 hari puasa tersebut. Berapa yang dia berikan? Setengah sok, kurang lebih 1,5 kilogram beras. Ini difatwakan sejumlah sahabat sebagai hukuman karena dia telah menunda qadha puasa tanpa ada uzur. Beda halnya kalau dia punya uzur. Misalkan dia sakit-sakit terus selama 1 tahun atau safar terus selama 1 tahun sehingga dia nggak sempat qadha, maka qadanya dia tunda sampai Ramadan tahun ini untuk mengqadha Ramadan tahun yang lalu. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau mengatakan, "Kana yakunu alayya shaum min Ramadan, fama astati'u an aqdiya illa fi Sya'ban." Aku pernah memiliki kewajiban qadha puasa Ramadan, maka aku tidak bisa mengqadhanya kecuali di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena beliau memiliki uzur, yaitu melayani Rasulullah SAW sepanjang tahun sampai beliau tidak sempat mengqadha puasa Ramadan. Nanti sudah di akhir waktu, yaitu di bulan Sya'ban, barulah beliau mengqadha puasa Ramadan tahun yang lalu. Jadi ingat-ingat yang masih punya hutang puasa tahun yang lalu, puasa bulan Ramadan, hendaklah diqadha di bulan Sya'ban ini. Dan jangan sampai seseorang berniat puasa sunnah Sya'ban sementara dia masih punya hutang puasa wajib bulan Ramadan yang lalu. Jadi hendaklah dia niatkan untuk berpuasa qadha terlebih dahulu. Iya. Kemudian jemaah sekalian, terdapat larangan berpuasa dimulai dari pertengahan bulan Sya'ban. Sebagaimana dalam riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan tasafa Sya'ban fala tasumu." Apabila telah masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka janganlah kalian berpuasa. Maka janganlah kalian berpuasa. Ini ada hadis larangan berpuasa mulai pertengahan bulan Sya'ban. Tetapi jemaah sekalian, pertama hadis ini diperselisihkan ulama tentang kesohihannya. Sebagian menganggap hadis ini lemah. Dan sebagian ulama menganggap hadis ini sahih. Tapi makna hadis ini adalah bagi orang yang tidak berpuasa sejak awal bulan Sya'ban. Adapun kalau dia sudah berpuasa sebelum masuk pertengahan bulan Sya'ban, maka tidak ada masalah. Dia terus berpuasa sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa terkadang sebulan penuh di bulan Sya'ban dan terkadang mayoritas hari bulan Sya'ban beliau berpuasa. Jadi maksud hadis ini, andai hadis ini sahih, bagi orang yang tidak berpuasa dari awal bulan Sya'ban.
Begitu pula maksud hadis ini bagi orang yang tidak punya kebiasaan puasa. Contoh kebiasaan puasa 3 hari setiap bulan. Kalau dia baru mau berpuasa di pertengahan bulan Sya'ban untuk puasa 3 hari setiap bulan, itu juga tidak mengapa. Karena itu sudah kebiasaan dia sehingga tidak tercakup dalam larangan di hadis ini. Itu pun andai hadis ini sahih. Baik. Begitu pula terdapat larangan mendahului puasa Ramadan dengan cara berpuasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqaddamu Ramadan bi shaumi yaumin wala yaumain." Jangan kalian mendahului puasa Ramadan dengan puasa 1 atau 2 hari sebelumnya. Illa rajulun kana yasumu sauman falyasum. Kecuali orang yang biasa berpuasa sunnah, maka silahkan dia berpuasa. Jadi jemaah sekalian, maksud hadis ini adalah kita tidak boleh berpuasa 1 atau 2 hari sebelum bulan Ramadan dengan niat berhati-hati, jangan-jangan sudah masuk bulan Ramadan. Ini enggak boleh. Ini tidak dibolehkan dalam syariat. Dan ini bukan termasuk berhati-hati yang dianjurkan, tapi ini termasuk berlebih-lebihan. Jadi berhati-hati dalam beragama itu sangat bagus, tapi jangan berlebih-lebihan. Karena perintah berpuasa Ramadan apabila sudah jelas masuk bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah karena kalian telah melihat hilal bulan Ramadan, dan berhari rayalah karena kalian telah melihat hilal bulan Syawal. Fa in gumma alaikum fa akmilu iddata Sya'bana 30. Namun kalau tertutup awan bagi kalian, maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30. Jadi maksud hadis ini, kita hanya boleh berpuasa bulan Ramadan kalau sudah jelas bulan Ramadan telah masuk. Maka tidak boleh seseorang berpuasa 1 atau 2 hari sebelum Ramadan dengan niat untuk berhati-hati, jangan-jangan sudah masuk Ramadan. Ini tidak dibolehkan. Namun kalau dia berpuasa sunnah Sya'ban, tidak ada masalah. Boleh-boleh saja dia berpuasa 1 atau 2 hari sebelum bulan Ramadan. Begitu pula jemaah sekalian, ada larangan berpuasa di hari yang diragukan. Sebagaimana dalam riwayat Abu Daud dan Tirmidzi dari sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Man shama alladhi yashukku fihi an-nas faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Barang siapa berpuasa di hari manusia ragu padanya, maka dia telah menentang Abul Qasim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maksud hari yang diragukan itu jemaah sekalian adalah hari yang orang-orang berselisih padanya apakah sudah masuk 1 Ramadan atau belum. Maka selama masih diragukan, belum yakin masuk 1 Ramadan, kita tidak boleh berpuasa dengan niat puasa Ramadan. Tapi seandainya kita niat puasa Sya'ban, juga tidak mengapa, boleh. Jadi yang tidak boleh itu adalah kita sudah niat puasa Ramadan, padahal itu masih diragukan apakah sudah masuk 1 Ramadan atau belum. Dan cara yang terbaik untuk menghilangkan keraguan ini adalah mengikuti keputusan pemerintah. Dan itu juga pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "As-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudahun." Puasa
adalah hari kalian semua berpuasa. Berhari raya Idul Fitri adalah hari kalian semua berhari raya Idul Fitri. Begitu pula Idul Adha, berhari raya padanya adalah hari kalian semua melakukan hari raya Idul Adha. Maksud hadis ini adalah berpuasa dan berhari raya Idul Fitri dan Idul Adha harus bersama dengan pemerintah. Walhamdulillah jemaah sekalian, mungkin ini beberapa keutamaan dan hukum-hukum yang terkait dengan Sya'ban. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.